Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua pasti sehat ya. Hari ini kita melakukan video kembali masih di tema 8. Sekarang kita sudah masuk ke subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3 dengan judul Bumiku dan Musimnya. Kita simak materi pembelajaran hari ini ya. Bahasa Indonesia. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama. Menemukan makna dan informasi secara tepat melalui membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat. Kita masuk ke IPA. Bumi melakukan revolusi tanpa henti dan tidak berhenti. Dalam proses revolusi bumi ini, kedudukan bumi tidak tetap. Jika kita cermati, datangnya sinar matahari tidaklah tetap, yaitu yang pertama ketika tanggal 21 Maret, matahari berada di garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Yang kedua, ketika tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara. Yang ketiga, tanggal 23 September, matahari kembali lagi ke garis khatulistiwa. Dan keempat, ketika tanggal 22 Desember, matahari terletak di garis balik selatan. Pergeseran-pergeseran yang dialami matahari tersebut merupakan pergeseran yang tidak nyata atau pergeseran semu. Pergeseran semu matahari sering disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Dampak adanya pergeseran semu matahari, maka belahan bumi utara dan selatan seperti Eropa, Amerika Utara, dan Australia mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Dan di negara yang terletak di dekat garis khatulistiwa seperti negara di kawasan Asia Tenggara, Amerika bagian tengah, dan beberapa negara di Afrika memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun perbedaan musim belahan bumi selatan dan utara adalah sebagai berikut. Pada bulan Maret, di sini tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 21 Juni, pada bagian selatan akan mengalami musim gugur dan bagian utara mengalami musim semi. Pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, bagian selatan mengalami musim dingin dan bagian utara mengalami musim panas. Sedangkan tanggal 23 September sampai dengan tanggal 22 Desember, bagian selatan mengalami musim semi dan bagian utara mengalami musim gugur. Dan tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 21 Maret, bagian selatan mengalami musim panas dan bagian utara mengalami musim dingin. Bumi memiliki sebuah planet yang bernama bulan. Seperti halnya bumi mengelilingi matahari, maka bulan pun bergerak mengelilingi bumi dan bergerak pada porosnya sendiri. Akibat dari pergerakan bulan tersebut mengakibatkan terjadinya bulan purnama. Bulan merupakan satelit bumi karena selalu mengelilingi bumi dari peredarannya. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada sumbunya atau rotasi, berputar mengelilingi bumi atau revolusi, dan bersama-sama bumi beredar mengelilingi matahari. Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 29,5 hari. Bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan yang terlihat pada malam hari
berasal dari matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Dampak dari pergerakan bulan diantaranya yaitu pasang surut air laut, pembagian bulan, fase-fase bulan. Sedangkan pasang surut air laut ada dua jenis, yaitu pasang purnama, yaitu dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Yang kedua, pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Ada dua pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi sekitar 27,3 hari yang disebut dengan kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi sekitar 29,5 hari yang disebut dengan revolusi sinodis atau 1 bulan sinodis. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Dan perubahan penampakan bulan disebut dengan fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bulan baru, yaitu terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Yang kedua, yaitu bulan sabit. Ini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4 saja. Yang ketiga, yaitu bulan separuh. Di sini terjadi ketika bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga terlihat dari bumi juga separuhnya. Dan yang keempat adalah bulan cembung. Di sini terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya saja. Dan akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Dan yang kelima adalah bulan purnama. Di sini terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Di sini kalian bisa melihat fase-fase bulan yang diawali dari bulan mati, di mana sini bulan tidak bercahaya, lalu dilanjutkan kepada bulan baru, yaitu terjadi pada hari pertama, lalu bulan sabit pada hari keempat, lalu bulan paruh pada hari ke-8, bulan cembung pada hari ke-11, bulan penuh terjadi pada hari ke-14, lalu di sini akan berlanjut ke bulan cembung yang terjadi pada hari ke-17 dan bulan paruh terjadi pada bulan ke-21 dan terakhir adalah bulan sabit pada hari ke-25. Ini adalah proses terjadinya fase bulan. Kita masuk ke SBDP. Bulan purnama dan pagelaran senda tari Ramayana memiliki hubungan yang sangat erat karena pertunjukan senda tari Ramayana digelar secara rutin, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pada malam bulan purnama. Gerak gestikulasi atau gerak maknawi adalah gerak yang secara visual memiliki makna atau maksud tertentu yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang yang melihatnya. Tari kelompok adalah jenis tarian yang dipentaskan secara berkelompok oleh beberapa penari secara bersama-sama. Contoh tari berkelompok. Yang pertama yaitu tari saman dari Aceh. Gerakan yang mendominasi adalah gerak tepuk tangan, tepuk dada, tepuk paha, dan tepuk lantai yang beradu secara dinamis dan saling melengkapi. Yang kedua yaitu tari piring dari Sumatera Barat, melambangkan rasa gembira dan syukur para petani atas hasil tanaman mereka yang diiringi musik talempong dan saluang.
Yang ketiga yaitu tari gamjong dari Jawa Tengah. Tari ini dikembangkan menjadi tarian klasik khas keraton karena ketertarikan Raja Surakarta pada keindahan tarian ini. Yang keempat yaitu tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Properti utamanya adalah sepasang kipas yang digerakkan secara mendayu-dayu mengikuti irama musik pengiringnya. Dan yang kelima adalah tari pendet dari Bali. Ditarikan untuk menyambut para tamu, taburan bunga disebarkan di hadapan para tamu sebagai ucapan selamat datang. Yang keenam yaitu tari Maengket dari Sulawesi Utara. Tari ini disebut tari pengucapan syukur kepada Sang Pencipta dan tari pergaulan. Tari ini juga menggambarkan rakyat Minahasa yang saling membantu dan membuat rumah yang baru. Lalu yang ketujuh adalah tari Hudok dari Kalimantan Timur. Di sini tarian ini dilakukan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama yang merusak tumbuhan dan mengharapkan diberikan hasil yang banyak. Lalu yang kedelapan ada tari Musyoh dari Papua. Ini merupakan tarian sakral serta sering diadakan jika ada sanak saudara atau warga setempat yang mengalami musibah dan diperkirakan jika arwahnya tidak tenang. Lalu yang ke-8 di sini ada tari Nguri dari NTB. Di sini tarian ini menggambarkan keterbukaan dan keramah-tamahan masyarakat Sumbawa yang dicurahkan dalam bentuk gerak tari. Kita masuk ke PPKN. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya dan memberikan jawaban serta menanggung akibatnya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab terhadap bangsa negara antara lain yaitu yang pertama memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita yakni Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua menjaga dan memelihara nama baik bangsa, yang ketiga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan keempat membina solidaritas sosial sebagai sesama WNI, dan kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan. Tanggung jawab kita sebagai manusia dan warga negara yang baik dalam hubungannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan alam antara lain. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menggunakan teknologi ramah lingkungan agar kebersihan dan kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik. Lalu yang ketiga, pemanfaatan teknologi harus mempertimbangkan lingkungan hidup di mana kita tinggal, supaya teknologi tersebut tidak merusak alam lingkungan kita. Dan yang keempat adalah mengingatkan pemanfaatan sumber-sumber energi yang tidak akan habis. Contohnya yaitu menggunakan tenaga matahari, angin, dan air. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham mengenai materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan belajar, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan Mem Dani di hari berikutnya.